Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nindi Amalia dengan NPM C1C022038 dari kelas 1C Akuntansi, yang dalam kesempatan ini saya akan membuat video tentang materi pembelajaran mengenai harmonisasi hak dan juga kewajiban asasi manusia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas Pancasila dengan dosen pengampu yaitu Ibu Isma Koryanata. Sebelum saya menjelaskan tentang materi pembelajarannya, saya akan sedikit mengutip kata-kata dari Imam Syafi'i, yaitu, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Dari kata-kata tersebut menunjukkan bahwasanya kita dituntut untuk terus belajar dimanapun dan juga kapanpun kita berada. Karena saat ini, di era yang canggih, pembelajaran tidak hanya dapat diakses dari materi yang diterangkan oleh dosen, tapi juga dapat diakses melalui platform media sosial dan juga media elektronik, seperti contohnya yaitu video yang saya unggah di YouTube ini. Baik, langsung saja ke materi pembelajaran. Yang pertama saya akan jelaskan yaitu mengenai hak asasi manusia. Pengertian hak sendiri yaitu merupakan segala sesuatu yang harus ada pada diri setiap manusia. Sedangkan asasi merupakan sesuatu yang bersifat pokok atau mendasar. Sehingga jika digabungkan, hak asasi manusia merupakan sesuatu yang ada pada diri manusia secara kodrati. Yang kita ketahui sekarang, ada 3 hal mendasar yang harus dimiliki manusia. Yang pertama yaitu adalah sebuah kehidupan, yang kedua sebuah kebebasan, dan yang ketiga sebuah kebahagiaan. 3 hal mendasar tersebut dalam pengertian lain bisa dikatakan juga sebagai hak asasi manusia. Jadi apabila ketiga hal mendasar salah satunya tidak kita miliki, maka hak asasi manusia kita telah hilang atau tidak lengkap. Kemudian menurut ahli yaitu Miriam Budiarjo, hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh bersamaan dengan kelahiran dan kehidupannya di masyarakat. Kemudian ada menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan juga keberadaannya diakui oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan anugerah dari Allah yang wajib untuk kita hormati, junjung tinggi, dan juga lindungi oleh pemerintah, hukum, dan juga setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan juga martabat manusia. Sehingga dapat disimpulkan kembali bahwasanya hak asasi manusia itu merupakan hak yang secara kodrati yang melekat pada diri manusia yang tidak dapat dipisahkan, yang juga harus kita lindungi, hormati, dan juga tegakkan demi meningkatkan martabat, kesejahteraan, dan juga keadilan manusia. Kemudian secara garis besar, hak asasi manusia digolongkan menjadi 6. Yang pertama yaitu ada personal right atau hak asasi pribadi. Hak asasi pribadi ini merupakan hak yang berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap manusia. Contohnya yaitu hak kebebasan berpindah tempat, hak kebebasan bergerak, hak kebebasan mengutarakan pendapat, aktif organisasi atau perkumpulan, kemudian hak kebebasan memilih, memeluk, dan juga menjalankan agamanya masing-masing. Yang kedua ada hak asasi politik atau political right, yang merupakan hak dalam berpolitik di dalam sebuah negara. Contohnya yaitu hak memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, kemudian hak ikut serta dalam kegiatan pemerintah, hak untuk mendirikan partai politik, kemudian hak mengajukan atau membuat sebuah petisi. Yang ketiga ada hak asasi hukum atau property right, merupakan hak yang berhubungan dengan kegiatan. Kemudian yang ketiga yaitu adalah hak asasi hukum atau legal equality right, merupakan hak kesamaan kedudukan dalam hukum pemerintah. Contohnya itu hak mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum, hak mendapatkan layanan, dan juga perlindungan hukum.
Nah, yang keempat itu ada hak asasi ekonomi atau political right, yang merupakan hak yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Contohnya yaitu hak kebebasan berjual beli, hak kebebasan mengadakan utang piutang atau sewa menyewa, hak kebebasan memiliki sesuatu, dan juga hak untuk memiliki sebuah pekerjaan yang layak. Yang kelima itu ada hak asasi peradilan atau procedural right, yang merupakan hak untuk diperlakukan sama dalam tata cara peradilan. Contohnya yaitu hak mendapatkan pembelaan hukum di peradilan, hak persamaan atas perlakuan, penggeledahan, penangkapan, dan juga penahanan di pengadilan. Kemudian yang terakhir yaitu ada hak asasi sosial budaya atau social culture right, yang merupakan hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Contohnya yaitu hak menentukan akan memilih pendidikan, pengajaran, dan juga mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan juga minat. Kemudian hak asasi manusia sendiri juga memiliki sejarah pada zaman dahulu. Filsuf Yunani Aristoteles mengajarkan bahwasanya pemerintah itu harus berdasarkan kehendak warga negara. Itu merupakan pencetus awal adanya hak asasi manusia. Kemudian ada pengakuan HAM yang dibuktikan dengan berbagai dokumen dan juga bukti HAM pada masa dahulu. Yang pertama yaitu ada Piagam Madinah pada tahun 622 Masehi. Piagam Madinah ini disusun oleh Nabi Muhammad SAW yang berisi tentang hak-hak dan juga kewajiban kaum muslimin dan Yahudi pada zaman dahulu. Kemudian yang kedua yaitu ada Piagam Magna Carta yang isinya merupakan pembatasan raja agar tidak berlaku sewenang-wenang terhadap bawahannya dan juga terhadap rakyatnya. Kemudian selanjutnya ada Bill of Rights pada tahun 1689. Undang-undang ini merupakan undang-undang yang ada di Inggris yang terlahir dari pandangan bahwasanya kedudukan setiap manusia sama di mata hukum. Pandangan tersebut akhirnya memperkuat timbulnya negara hukum dan negara demokratis. Kemudian ada Declaration of Independence pada tahun 1776 Masehi. Piagam tersebut merupakan piagam hak asasi manusia yang mengandung pernyataan bahwasanya setiap bangsa itu sederajat di mata Tuhan. Nah, selanjutnya ada Deklarasi Hak Asasi Manusia Perancis di tahun 1987. Dan yang terakhir yaitu ada Deklarasi Universal atau The Declaration of Human Rights yang berisi 30 pasal tentang hak-hak asasi yang dicetuskan oleh PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, kali ini saya akan membahas tentang kewajiban. Kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 1999 mengenai hak asasi manusia, kewajiban asasi manusia merupakan seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, maka tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Sehingga HAM dan juga kewajiban asasi manusia memiliki hubungan yang saling erat satu sama lainnya. Hubungannya yaitu kausalitas atau sebab akibat. Hak tidak dapat terwujud apabila kewajiban seseorang tidak dapat dilaksanakan. Mungkin itu saja yang saya dapat berikan mengenai materi harmonisasi hak dan juga kewajiban asasi manusia. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kalian semua dan juga menjadi amal jariah bagi saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.